Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Engelbertus Karisman Carson, kelas 2020B, Prodi Keperawatan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, semester 3, tingkat 2, NPM 2020-1034. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertujuan untuk memenuhi ujian dari mata kuliah public speaking. Nah, sebelum ke pidatonya, saya memohon kepada teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masalah gizi balita dan anpas gizi seimbang. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Desa Daleng beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, dan panitia pelaksana yang telah menyukseskan kegiatan sosialisasi di Desa Daleng ini, dan tokoh pemuda yang saya kasihi yang sudah berkenan hati untuk hadir di tempat ini. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya kita semua diperkenankan hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat yang walafiat. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kekurangan gizi yang saling berinteraksi satu sama lain, yang kemudian menjadikan ini sebagai tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak balita di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi. Hadirin yang saya hormati, kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kekurangan zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Jika zat gizi yang diterima dari ibunya tidak mencukupi, maka janin tersebut akan mengalami kekurangan gizi dan lahir dengan berat badan rendah yang mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikut. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah umumnya akan mengalami kehidupan masa depan yang kurang baik. Masa BBLR mempunyai resiko lebih tinggi untuk meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupan. Mereka yang dapat hidup dalam 5 tahun pertama akan mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan dalam kehidupan jangka panjangnya. Bagi bayi yang tidak memiliki gizi buruk, pada umumnya mereka mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di negara lain. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur disertai dengan adanya asupan zat gizi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan serta tingginya beban penyakit infeksi pada awalnya kehidupan, maka sebagian besar bayi Indonesia terus mengalami penurunan status gizi dengan puncak penurunan pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus atau wasting dan balita pendek atau biasa disebut dengan stunting mencapai tertinggi. Setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Hadirin yang saya hormati, balita yang kurang gizi mempunyai resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan balita yang tidak kurang gizi. Setiap tahun kurang lebih 11 juta dan
balita di seluruh dunia meninggal oleh karena penyakit-penyakit infeksi seperti ispa, diare, malaria, campak, dan lain-lain. Ironisnya, 54% dan kematian tersebut berkaitan dengan adanya kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada balita ini meliputi kurang energi dan protein, serta kekurangan zat gizi seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan zinc. Seperti halnya AKI, angka kematian balita di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Masa balita menjadi lebih penting. Oleh karena itu, merupakan masa yang kritis dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih lagi, 6 bulan terakhir masa kehamilan dan 2 tahun pertama pasca kelahiran merupakan masa emas di mana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibatkan buruk pada kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki. Anak yang menderita kurang gizi atau stunting berat mempunyai rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan rata-rata anak-anak yang tidak mengalami stunting. Masalah kurang gizi lain yang dihadapi anak usia balita adalah kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan sebagainya. Lebih dari 50% anak balita mengalami defisiensi vitamin A subklinis yang ditandai dengan serum retinol kurang lebih 20 mg, dan 1 di antara 2 dari mereka menderita anemia, kurang zat besi. Seperti telah diketahui bahwa anak-anak yang kurang vitamin A meskipun pada derajat sedang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan, menderita beberapa penyakit infeksi seperti campak dan diare, dan lebih penting lagi ialah bahwa kekurangan vitamin A bertanggung jawab terhadap 23% kematian anak balita di seluruh dunia. Standar acuan status gizi balita adalah berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan tinggi badan menurut umur. Sementara klasifikasinya adalah normal, underweight atau kurus, dan overweight atau gemuk. Untuk acuan yang menggunakan tinggi badan, bila kondisinya kurang baik disebut pendek. Pedoman yang digunakan adalah standar berdasar tabel WHO NCHS. Hadirin yang saya hormati, di Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu telah disediakan kartu menuju sehat yang juga bisa digunakan untuk memprediksi status gizi anak berdasarkan kesehatan pada balita. Kemudian perhatikan dulu umur anak, kemudian plot berat badannya dalam kurva. Bila masih dalam batas garis hijau, maka status gizi baik. Bila di bawah garis merah, maka status gizi mengalami keburukan. Parameter yang umum digunakan untuk menemukan status gizi pada umumnya digunakan di Indonesia adalah berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi atau panjang badan. Parameter ini dipakai menyeluruh di Posyandu. Untuk mengatasi kasus kurang gizi memerlukan peranan dari keluarga, praktis kesehatan maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas Posyandu. Jangan hanya sekedar untuk penimbang dan vaksinasi, tetapi juga harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan. Pemerintah juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. Para ibu khususnya harus memiliki kesabaran bila anaknya mengalami problem makan dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anaknya harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare ataupun ispa atau biasa disebut infeksi saluran pernapasan atas. Hadirin yang berbahagia, semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Jadi perhatikan asupan makanan mereka sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang yang terdiri dari makanlah beraneka ragam makanan,
Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Gunakan garam beriodium. Makanlah makanan sumber zat besi. Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 4 bulan. Biasakan makan pagi. Minum air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Hindari minuman-minuman beralkohol. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Jadi, berikan kepada anak-anak dan balita asupan makanan yang bergizi. Pemantauan status gizi balita dengan mempertahankan berat badan dan timbanglah balita Anda secara periodik, minimal 1 bulan sekali. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk memantau perkembangan status gizi pada balita. Oke, demikianlah pidato dari saya. Saya sampaikan sebelum dan sesudahnya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.